Chat Kalila. Mendapatkan pengusiran dari Kalila membuat mereka dengan berat hati pulang. Niat mereka ingin meminta maaf pada Kalila, tapi malah mendengar Kalila mengeluarkan isi hatinya disertai dengan pengusiran. Tadi saat Kalila mengatakan semuanya, tak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Bahkan merengkuh tubuh kurus Kalila pun mereka tak berani. Semua yang dikatakan Kalila begitu menyakitkan, sampai Randy ingin sekali menghilang dari bumi ini. Jahat sekali dirinya dulu pada Kalila, membuat Kalila tertekan. Randy tak menyangka perbuatannya yang dulu membuat Kalila sangat tersiksa. Dia menghina Kalila, membandingkan Kalila dengan Kalula, padahal jelas mereka berbeda walau kembar. Memukul Kalila, bahkan dulu sering menyalahkan Kalila atas kepergian orang tua mereka. Jelas hal tersebut sebenarnya adalah takdir. Parahnya lagi, dia pernah mendoakan Kalila mati. Kenapa dia dulu bodoh sekali, berpikir kalau hal tersebut semuanya salah Kalila. Alhasil karma yang dia rasakan benar-benar menyakitkan. Setelah mereka semua sampai di rumah, semuanya masuk ke kamar masing-masing. Kalula langsung ke kamarnya di lantai 2. Opa dan omanya pun begitu. Tapi Randy tak ke kamarnya, melainkan ke kamar yang pernah Kalila tempati. Kamar yang bersebelahan dengan kamar pembantu di rumah ini. Kamarnya kecil, hanya ada lemari kayu yang sudah lusuh serta berlubang. Ranjang kecil yang ukurannya cuma cukup untuk satu orang. Meja belajar di sisi kiri. Hanya itu saja. Tak ada yang spesial di kamar ini. Di meja belajar ada 3 foto anak kecil yang tersenyum lebar. Foto itu merupakan foto saat dia berusia 13 tahun dan kedua adiknya yang masih berusia 3 tahun. Randy melupakan bagaimana bahagianya dia dulu saat kelahiran kedua adiknya. Bahagianya dia dulu saat melihat bagaimana Kalila serta Kalula bermain bersama. Harusnya semua nggak terjadi seperti ini kan? Lirih Randy dengan mata yang terus melihat pada foto yang dibingkai dengan dus bekas. Kak Randy harusnya nggak pilih kasih. Kak Randy harusnya nggak membandingkan kamu sama Lula. Kak Randy nggak seharusnya benci sama kamu. Kak Randy seharusnya percaya kalau apa yang terjadi sama mama papa itu karena takdir. Kenapa baru sekarang Kak Randy menyesal, Lila? Kenapa? Sejak dia mengetahui penyakit Kalila, Randy terus bertanya-tanya. Kenapa baru sekarang dia tahu perihal penyakit Kalila? Kenapa baru sekarang dia tahu bagaimana tersiksa dan tertekannya Kalila? Kenapa baru sekarang dia tahu bagaimana Kalila tersakiti karena keluarga Nolan? Belum lagi Kalila ditinggal anaknya. Bukankah itu menunjukkan bahwa penderitaan adiknya lengkap sudah? Randy ingin menebus semuanya, ingin membuat Kalila bahagia. Pria itu melangkahkan kakinya menuju ranjang kecil yang dulu Kalila tempati. Keras, kasurnya sudah tipis. Bahkan dia bisa merasakan papan di bawah kasur ini. Dia langsung membaringkan tubuhnya di sana. Tak peduli dengan ranjang itu yang keras dan tak empuk. Terbiasa tidur dengan kasur empuk membuat Randy kurang nyaman. Tetapi rasa ngantuk mengalahi rasa nyamannya hingga dia tertidur. Rasanya Randy tak ingin bangun. Tetapi ponsel di saku celananya terus bergetar tanda panggilan masuk. Pria itu bangkit dari berbaringnya. Sedikit meringis kala merasakan punggung serta lehernya yang nyeri. Randy mengambil ponselnya di saku celananya, mengangkat panggilan telepon yang ternyata dari teman akrabnya. Anjir lo, gue udah ngechat dari semalam tapi lo sama sekali gak balas, gerutu orang di seberang sana. Orang di seberang sana tak henti-hentinya menggerutu serta mengumpat lantaran Randy tak membalas pesannya. Namun, Randy mengernyit heran karena dia sama sekali tak melihat ada pesan masuk dari temannya. Lo gak ada ngirim chat sama gue? Ujar Randy. Ada nying, jangan bilang chat gue lo arsipkan. Parah sih lo. Randy berdecak kesal. Dia pun langsung mematikan sambungan telepon dan langsung beralih ke aplikasi WhatsApp. Dia baru sadar kalau nomor temannya itu diarsipkan karena mengganggu waktunya bekerja.
Jari telunjuknya menekan fitur diarsipkan yang ada di aplikasi WhatsApp, kemudian men-scroll untuk mencari pesan temannya. Namun bukannya membuka pesan dari Abigail, matanya langsung tertuju pada pesan masuk dengan nomor tak dikenal. Pesan yang sudah masuk padanya 2 tahun yang lalu. Randy mengklik foto profil dari nomor tersebut. Melihat foto yaitu yang tak lain adalah foto Kalila. Ini nomor Kalila. Dulu dia pernah mendapatkan satu pesan dari nomor yang tak dikenal. Nomor dari Kalila. Tetapi langsung dia arsipkan karena malas meladeni Kalila saat itu. Nyatanya, semua itu malah membuatnya semakin menyesal saja. Pria itu mulai membaca pesan dari Kalila. Mulai dari awal Kalila mengirimkan dia pesan. "Kak, ini nomor baru Lila. Nanti di-save ya. Kak, Lila mau nikah sama Pak Abid. Tapi nanti kalau udah lahiran, Lila langsung cerai sama Pak Abid. Lila masih mau kejar karir Lila, biar bisa disayang sama Kak Randy." Randy mengepalkan tangannya erat, mengingat bagaimana perbuatannya dulu pada Kalila. Pria itu sangat ingat dulu kalau dia sering membandingkan Kalila dengan Kalula yang sudah memiliki usaha sendiri di usia muda. Karena keluarga mereka semua lebih mementingkan karir, Randy sampai membuat adiknya sendiri tertekan. Randy kembali membaca pesan yang Kalila kirimkan padanya. "Kak Randy, maafin Lila." Membaca pesan tersebut, Randy menggeleng pelan. Kenapa Kalila meminta maaf? Adiknya itu sama sekali tak salah. Dia yang salah. Dia yang sudah membuat adiknya menderita. Semua karena dia. "Kamu gak salah," ucap Randy lirih. "Kak, Lila mau bimbingan, tapi masih takut ketemu Pak Abid. Di rumah Lila juga gak berani ketemu Pak Abid. Trauma. Kak, Lila udah berani bimbingan. Lila coba untuk beranikan diri. Kak, bentar lagi skripsi Lila di ACC. Nanti kalau Lila sidang, Kak Randy datang ya. Ajak Opa, Oma sama Lula." "Apa Kak Lila sudah sidang? Siapa saja yang datang di sidang skripsinya? Jahat sekali dia sampai tak datang di sidang skripsi adiknya sendiri." "Kak, Lila kangen." "Kak, mertua Lila baik loh. Gak jahat. Sayang kayaknya sama Lila. Kak Randy sayang gak sama Lila?" Randy tertawa mengejek dirinya yang benar-benar dilanda penyesalan tiada tara. "Kak Randy sayang sama kamu. Sayang banget," gumam Randy. Pria itu kembali membaca pesan dari Kalila. "Kak, Lila akhir-akhir ini sering batuk. Tapi Lila cari di Google itu berbahaya buat ibu hamil. Dada Lila juga sering sakit-sakit. Kak, lusa Lila bakal periksa ke dokter umum. Lila batuk kering. Ada darah juga yang keluar. Banyak lagi. Kak, Lila sakit. Cukup parah. Bisa Lila mendapatkan sedikit kasih sayang dari Kak Randy. Seperti Lula." Sudah cukup. Randy hancur membaca pesan dari Kalila. Dia tak sanggup membaca semuanya. Hal itu hanya akan membuat dia tersiksa. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Randy benar-benar tak menyangka kalau semuanya seperti ini. Ini pasti karma. Karma karena dia sering menyakiti adiknya itu. Tuhan pasti marah padanya. Terlebih lagi mama papanya di atas sana. Mereka pasti marah pada Randy karena tak bisa menjaga Kalila. Harusnya yang kena penyakit itu dia, bukan Kalila. Seharusnya dia yang dihukum atas apa yang dia perbuat selama ini, bukan Kalila, adiknya yang malang. Perjuangan 2. Kemoterapi kedua Kalila ditemani oleh Indi, Abid, dan keluarga Nolan juga datang menemaninya kemoterapi. Walau dia sudah berkali-kali mengusir mereka. Setelah sebulan beristirahat pasca kemoterapi, Kalila kembali melanjutkan kemoterapi. Sebenarnya gadis itu sudah tak mau kemoterapi ketika Indi memberitahu pada keluarga Nolan perihal kondisinya. Tapi atas paksaan Indi dan sedikit wejangan dari ibunya Indi, Kalila pun mau kemoterapi. Proses kemoterapi Kalila masih berlangsung. Semua orang menunggu di luar.
walau mereka bisa menunggu di dalam karena cairan infus bisa selesai sampai seharian. Tetapi untuk siang ini, mereka memilih untuk menunggu di luar. Indi tak menyangka keluarga Nolan yang dikenal gila kerja pun datang menemani Kalila. Karena sekarang masih waktu orang-orang bekerja. Sudah sebulan lamanya mereka memperjuangkan kata maaf dari Kalila. Tetapi sama sekali belum membuahkan hasil. Keluarga Nolan sering berkunjung di rumahnya. Begitu juga dengan Abid yang terus berjuang mendapatkan kata maaf dari Kalila. Walau mereka lebih sering mendapatkan kalimat pengusiran dari Kalila. Randy melihat Kalila dari jendela kecil di pintu ruang rawat Kalila. Ruang VVIP yang Randy minta untuk adiknya. Saya akan bujuk Kalila agar dia mau maafin kalian. Jujur, saya hanya gak mau kalian menyesal. Dan saya hanya mau Kalila bahagia. Dia sudah sangat menderita, bahkan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Saya harap, setelah Kalila memaafkan kalian, sudah tak ada lagi penderitaan Kalila jilid 2. Tutur Indi tiba-tiba membuat semua mata tertuju padanya. Apa Kalila mau memaafkan kami? Tanya Haliza jelas membuat Indi menghela nafasnya panjang. Gadis itu juga tak bisa berjanji. Kemudian menatap pada Haliza yang matanya sembab. Indi yakin omanya Kalila ini sering menangis dan jarang tidur. Saya nggak janji apa-apa, tapi saya akan berusaha. Saya hanya mau Kalila bahagia. Cukup dulu dia merasakan penderitaan. Untuk sekarang, saya nggak mau lihat lagi. Pungkas Indi kemudian masuk ke ruang rawat Kalila. Setelah dirasa agak baikan pasca kemoterapi, Kalila mulai membaik walau masih merasakan mual juga rambutnya yang kembali rontok cukup banyak. Kalila yakin, semakin sering dia kemoterapi, maka dia akan kehilangan rambutnya sepenuhnya. Mata gadis itu melihat pada keluarga Nolan di sisi kanannya. Kemudian beralih melihat pada sisi kirinya tepat keberadaan Abid dan Indi di sana. Kalila juga melihat ruangan yang dia tempati berbeda dengan ruangan yang pernah dia tempati sebulan yang lalu saat kemoterapi. Ruangan Kalila ini sangat luas. Di belakang keluarga Nolan tadi ada sofa panjang dan luas. Ada juga kulkas kecil di sampingnya. Kemudian di belakang Abid serta Indi terdapat ranjang juga ada lemari kecil di sana. Ruangan ini ber-AC. Ada TV yang tertempel di dinding atas tepat di depan Kalila. Dan ada toilet tepat di depan ranjang khusus penjaga di ruangan ini. Kalila yakin dia pasti berada di ruang VVIP saat ini. Mana mungkin ini ruangan kelas bawah. Dan melihat keberadaan keluarga Nolan serta Abid, Kalila yakin bukan Indi yang membayar biaya rumah sakit ini. Indi mana mampu membayar biaya rumah sakit dengan ruang VVIP ini. Kalila menatap Indi, membuat Indi langsung mengernyit heran karena ditatap oleh sahabatnya itu tanpa ekspresi. Lalu Kalila bertanya, "Pakai uang siapa?" Hah? Indi benar-benar tak mengerti dengan pertanyaan Kalila. Sehingga gadis itu mendekati Kalila dan menggenggam tangan Kalila. Sayangnya, Kalila langsung menarik tangannya, membuat Indi sadar bahwa Kalila masih marah padanya. "Gue tanya uang siapa yang dipakai untuk bayar kemoterapi gue, Indi? Uang siapa yang dipakai buat bayar uang VVIP?" Tanya Kalila memperjelas pertanyaan yang tak dimengerti oleh Indi. Indi tentunya tak bisa langsung menjawab. Gadis itu menggigit kecil bibir bawahnya sembari menatap Randy yang ada di sisi kanan Kalila. Ada dua hal yang Indi pikirkan. Jika dia mengatakan pada Kalila siapa yang sudah membayar biaya rumah sakit serta kemoterapi Kalila. Pertama, Kalila marah pada keluarga Nolan dan tak akan memaafkan mereka. Kedua, Kalila semakin marah padanya. "Uang kakak," timpal Randy, padahal bukan dia yang ditanya. Kalila langsung beralih menatap Randy tajam. "Oh, nanti aku ganti. Berapa?" Tanya Kalila padahal dia sama sekali tak memiliki pekerjaan. Hidup saja tinggal dengan Indi. Randy menahan nafasnya sejenak.
Dia menatap Kalila yang masih menatapnya tajam. Dia belum pernah melihat Kalila menatapnya tajam. Belum pernah melihat Kalila marah padanya. Dan pertama kalinya melihat Kalila marah saat dia datang untuk meminta maaf pada Kalila. Kemudian pria itu menggeleng cepat. Dia sama sekali tak meminta Kalila untuk mengganti uang yang dipakai untuk membayar biaya rumah sakit. Bagi Randy, uangnya juga uang Kalila. Selama ini dia juga belum pernah memberikan apa-apa pada Kalila, kecuali barang bekas dari Kalula yang dia berikan pada Kalila. Gak usah, uang kakak uang kamu juga. Itu hak kamu. Balas Randy membuat Kalila mendengkus kesal. Sejak kapan uang Kak Randy jadi uang aku? Sarkas Kalila. Sejak kalian menyesal. Lah, tegur Indi. Gadis itu tak suka mendengar pertanyaan sarkas dari Kalila. Kalila pun diam kala Indi menegurnya. Dia memilih memejamkan matanya dibandingkan harus melihat keluarga Nolan yang sangat dibencinya. Kalila tak ingin melihat siapapun, terutama keluarga Nolan dan Abid. Gadis itu tak mau pertahanannya runtuh hanya karena melihat mereka. Melihat mereka membuat Kalila teringat akan rasa sakit yang dulu dia rasakan. Membuat luka di hatinya kembali menganga lebar. Dia benar-benar marah dan sangat sakit. Kalila, mereka keluarga kamu. Gak seharusnya kamu seperti itu. Abid tiba-tiba saja membuka suara. Sekalipun dia kemari ingin meminta maaf pada Kalila, dia tak suka mendengar Kalila tak sopan pada keluarganya. Saya nggak punya keluarga. Sejak saya kecil, saya selalu sendiri. Saya bukan bagian keluarga Nolan. Pak Abid harus ingat itu. Pernyataan dari Kalila menohok hati Randy. Begitu pula dengan Haliza dan Anzel. Mereka kembali teringat dengan kenangan-kenangan buruk yang mereka ciptakan untuk Kalila. Kenangan saat mereka memukul Kalila karena nakal. Padahal itu hanya sekadar tak sengaja menumpahkan air di baju Kalula saat mereka menyiram punggung Kalila dengan teh panas. Randy juga ingat bagaimana dulu saat Kalila masih SMP. Dia dengan teganya mengunci Kalila di kamar mandi dari malam sampai malam datang. Membuat Kalila yang kehausan dan kelaparan terpaksa harus meminum air di toilet. Apa ada keluarga yang dengan teganya menyiksa anggota keluarganya sendiri? Menyiram dengan air panas, mengurung di dalam toilet malam hari, dan baru keluar ketika malam lagi kembali, memukul dengan jasper, menggunting rambut dengan paksa, membuat kulit kepala terluka dan mengeluarkan darah. Gak peduli saat sakit dan tetap dipaksa untuk menuruti keinginan mereka. Saya dulu hampir diperkosa sama sepupu saya di depan mata mereka, tapi mereka hanya diam. Apa ada keluarga yang seperti itu? Tutur Kalila bertanya pada Abid. Jelas saja pertanyaan itu tak bisa Abid jawab karena Abid terasa tak ada keluarga setega mereka. Mereka bukan keluarga saya. Lanjut Kalila.